Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pada pertemuan kedua mata kuliah akuntansi syariah ini, kita kembali diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan yang lebih mendalam lagi. Tentunya terkait dengan akuntansi syariah itu sendiri. Jadi pada pertemuan kita sebelumnya, kita telah memahami bagaimana konsep dasar dari akuntansi syariah itu sendiri. Nah, hari ini kita akan mulai memasuki fondasi filosofisnya, yaitu ekonomi Islam dan sumber hukum Islam sebagai dasar pembentukan praktik akuntansi syariah. Harapannya setelah pertemuan ini, mahasiswa sekalian tidak hanya memahami terkait teknik pencatatan, tetapi juga mampu melihat nilai, prinsip, dan tujuan dari syariah yang melandasinya. Oke, mungkin kita langsung saja masuk ke materi kita yang pertama, yaitu ekonomi Islam. Apa sih sebenarnya ekonomi Islam itu sendiri? Jadi di sini saya sudah mencantumkan ada beberapa ahli ya. Jadi ada beberapa ekonom juga. Yang pertama yaitu menurut Muhammad Abdul Manan 1993, di mana beliau mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam, ya. Lalu yang kedua ada menurut M. Umar Kapra tahun 2000, di mana beliau menyebutkan bahwa sistem ekonomi yang bertujuan mencapai falah atau kesejahteraan dunia maupun akhirat, ya. Jadi ini adalah beberapa pengertian ekonomi Islam menurut beberapa ahli. Jadi kalau kita bisa sederhanakan atau simpulkan, ya, bahwa ekonomi Islam itu sendiri adalah sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, ya. Ini adalah pengertian dari ekonomi Islam, ya. Jadi kalau di konvensional itu kan kita pasti mengenal dengan laba, ya. Kalau di ekonomi Islam atau di syariah ini tidak hanya mengejar laba, tetapi juga keberkahan, ya. Ini perbedaan yang cukup mencolok antara konvensional dengan syariah, ya. Oke, kita masuk ke tujuannya. Nah, tujuannya untuk apa? Tadi sudah disebutkan ya oleh Umar Kapra, ya, bahwa tujuannya itu adalah mencapai falah, ya, mencapai falah atau kesejahteraan baik itu di dunia maupun di akhirat, ya. Apa saja yang bisa dilakukan atau meliputi apa saja? Jadi yang pertama yaitu untuk keadilan yang didistribusikan melalui kekayaan, ya. Kemudian ada juga pengentasan kemiskinan, kemudian ada stabilitas ekonomi, dan juga keseimbangan sosial, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau syariah tentu berbeda dengan sistem konvensional, ya. Kalau di konvensional itu pasti fokusnya atau berfokus pada profit maximization, ya. Artinya dia memaksimalkan profit atau laba, ya. Sementara kalau di ekonomi Islam atau di syariah itu sendiri, itu fokusnya adalah maslahah, ya, atau kemaslahatan bersama, ya. Ini perbandingan yang cukup mencolok antara konvensional dengan syariah itu sendiri, ya. Nanti di minggu-minggu berikutnya mungkin ya ada materi yang menjelaskan lebih lanjut antara perbedaan antara konvensional dengan syariah, ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu karakteristik ekonomi Islam, ya. Jadi ada beberapa karakteristik ekonomi Islam. Sebagian sudah saya bahas di minggu lalu, ya.
Yang pertama yaitu adanya berbasis tauhid, ya, di mana semua aktivitas ekonomi itu digambarkan atau dianalogikan adalah bagian dari ibadah, ya. Jadi semua aktivitas ekonominya itu adalah bagian dari ibadah. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu menjunjung keadilan atau adalah. Ini sudah saya sebutkan atau mention di minggu sebelumnya, ya, bahwa tidak boleh ada eksploitasi dan ketimpangan, ya. Ini prinsip keadilan. Kemudian ada juga larangan riba, gharar, dan maisir, ya. Tentu kalau di syariat tentunya tidak boleh ada riba atau yang berbunga gitu, ya. Jadi tidak boleh mengambil keuntungan dari bunga, ya. Kemudian adanya kepemilikan berbasis amanah, ya. Bahwasanya digambarkan bahwa harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kepemilikannya itu berbasis amanah. Kemudian yang kelima ada tawazun atau keseimbangan, ya. Di mana kemarin sudah saya mention juga untuk keseimbangan. Jadi seimbang antara individu maupun masyarakat, antara dunia akhirat, ya, antara material dan spiritual. Jadi seperti itu. Ini adalah beberapa karakteristik ekonomi Islam. Oke, kita masuk ke materi kita selanjutnya yaitu prinsip ekonomi Islam. Jadi ada beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kemarin juga sempat saya bahas sedikit, ya. Jadi ada beberapa. Yang pertama tentunya adanya larangan riba. Kemudian adanya larangan gharar atau ketidakjelasan. Kemudian larangan maisir atau yang biasa kita kenal sebagai judi, ya. Jadi spekulasi gitu-gitu tidak boleh, ya. Kemudian adanya kewajiban zakat, ya. Jadi sudah saya sampaikan di minggu lalu bahwa di syariah, di perusahaan syariah, ya, atau perbankan syariah itu pasti ada kegiatan sosialnya, ya. Jadi kita diwajibkan untuk zakat, infak, dan sedekah, ya. Jadi ada kewajiban zakat dan anjuran dari sedekah dan infak, ya. Ini adalah beberapa prinsip-prinsip ekonomi syariah itu sendiri. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu perbandingan dari sistem ekonomi. Ya, jadi di sini ada beberapa aspek, ada kapitalis, sosialis, dan Islam atau syariah itu sendiri. Jadi kalau dilihat dari aspek kepemilikannya, ya, kalau di kapitalis itu individunya bebas, kemudian kalau di sosialis itu negaranya dominan, kalau di Islam atau syariah itu sendiri adalah individu plus sosial, ya. Jadi selalu diingat-ingat kalau di syariah itu pasti ada kegiatan sosialnya, ya. Kemudian nih yang cukup mencolok adalah tujuannya, ya. Dilihat dari tujuannya itu cukup mencolok. Kalau di kapitalis itu memaksimalkan laba, ya. Kalau di sosialis itu pemerataan. Kalau di Islam atau syariah itu sendiri yang tadi sudah saya sebutkan, dia itu adalah falah, ya. Di mana yang menjadi tujuannya adalah kesejahteraan, ya. Kemudian bunga, ya, bunganya juga di kapitalis itu boleh, ya, karena dia memaksimalkan laba kan pasti harus ada bunganya, ya. Kalau di sosialis itu tidak relevan, kalau di Islam itu dilarang, ya, tidak boleh adanya riba, ya. Oke, mungkin itu untuk perbandingan sistem ekonomi. Kita lanjut di subbab berikutnya, ya. Ini untuk ekonomi Islam sudah selesai. Kita masuk ke beberapa sumber hukum Islamnya, ya. Nah, di sini ada beberapa sumber hukum Islam, ya. Jadi ekonomi Islam dan akuntansi syariah lebih tepatnya itu tidak dibuat sembarangan,
Itu pasti ada dasarnya. Jadi ada sumbernya, ya. Yang pertama tentunya sumber hukum utamanya yaitu Al-Qur'an itu sendiri, ya. Al-Qur'an itu sendiri, kemudian yang kedua itu ada periwayatan hadis, kemudian adanya ijma', yang keempat itu baru qiyas dan ijtihad. Ini adalah beberapa sumber hukum Islam. Lalu kita ulas satu persatu, ya. Oke, kita masuk ke Al-Qur'an. Jadi yang saya sebutkan tadi adalah sumber hukum utama, ya, Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu dianggap sebagai pedoman, ya. Jadi Al-Qur'an itu sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan Allah malaikat Jibril alaihissalam untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Ya, jadi Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup kita, pegangan, ya, pegangan kita. Ya, jadi kalau misalkan kita sambungkan di akuntansi, itu Al-Qur'an itu sendiri juga sudah ada menyebutkan beberapa eh, di beberapa ayat, ya. Jadi ini saya contohkan di surat Al-Baqarah, ya, ayat 282. Di sana disebutkan adanya perintah dari pencatatan transaksi, ya. Kemudian contoh yang kedua itu ada di Al-Baqarah juga ayat 275, di mana di situ disebutkan adanya larangan untuk riba, ya. Jadi relevansinya di akuntansi tentunya adanya perintah, ya, pencatatan transaksi dan eh, transparansi, ya, transparansi. Jadi seperti itu. Ini adalah Al-Qur'an, ya. Oke, kita masuk ke sumber hukum yang kedua yaitu hadis, ya, periwayatan hadis, ya. Jadi di hadis itu sendiri itu ada beberapa jenisnya, ya. Ada beberapa jenisnya. Dilihat dari yang pertama ada banyaknya apa namanya? Banyaknya perawi, ya, atau jumlah orang yang menyatakan, ya. Jadi ada tiga kalau dilihat dari banyaknya perawinya, ya. Ada hadis mutawatir, kemudian ada hadis masyhur, ada hadis ahad atau kabar kasah, ya. Jadi kalau hadis mutakhir ini yang menyatakan itu banyak jumlahnya. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang tidak terhitung jumlahnya, ya. Dan mereka tidak mungkin untuk bersepakat untuk berbohong dengan perawi yang sama banyaknya, ya. Kalau di hadis masyhur itu hadis yang diriwayatkan dari Nabi oleh seorang, dua orang atau lebih sedikit dari kalangan sahabat, atau yang diriwayatkan dari sahabat oleh seorang atau dua orang perawi, ya. Jadi eh, jumlahnya lebih sedikit dari tawatir tapi masih dikatakan sah, ya. Kemudian ada juga hadis ahad atau kabar kasah, di mana setiap hadis yang diriwayatkan Rasulullah oleh seorang, dua orang ataupun lebih sedikit itu belum mencapai syarat hadis masyhur, ya. Jadi dia dikatakan paling lemah. Kemudian kalau dilihat dari kekuatannya, ya, kalau dilihat dari kekuatannya itu juga di kualitas, ya, sorry, kualitasnya itu ada tiga juga, ya, ada tiga juga. Yang pertama ada eh, hadis sahih, ya, di mana hadis ini yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan sempurna ketelitiannya, sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah, tidak mempunyai cacat, ya. Jadi bisa dibilang kualitasnya sangat baik, ya, untuk di hadis sahih ini sangat kuat, ya. Kemudian ada juga hadis hasan, di mana hadis ini yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang ketelitiannya,
sanadnya bersambung sampai ke Rasulullah, tidak mempunyai cacat dan tidak berlawanan dengan orang yang lebih terpercaya, ya. Nah, ini hadis ini di hadis hasan ini itu cukup baik ya hadisnya, kualitasnya. Nah, untuk yang ketiga itu ada hadis daif ya, di mana hadis ini tidak mempunyai syarat-syarat ya, bisa dibilang hadis daif ini sangatlah lemah ya kualitasnya ya. Oke, selanjutnya, nah ini sebagai contohnya untuk hadis yang terkait dengan ekonomi ataupun akuntansi ya, di mana di sini sih dicontohkan adanya eh, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi dan syuhada. Ini hadis riwayat Tirmidzi ya, ini salah satu contoh bentuk hadis yang menyebutkan bahwa pedagang itu harus jujur dan amanah ya. Jadi seperti itu. Ini adalah periwayatan hadis. Kemudian yang ketiga ya, ada ijma sebagai sumber hukum ya. Apa itu ijma? Jadi ijma itu sendiri adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara yang bersifat praktis ya. Jadi kesepakatan para ulama ya terhadap suatu hukum ya. Ijma itu sendiri itu juga ada tingkatannya ya, ada tingkatannya. Jadi ada ijma syarih ya. Jika salah satu atau salah seorang ulama mengatakan hukum ini telah disepakati, maka niscaya setiap ulama yang engkau temui juga mengatakan seperti yang beliau katakan. Jadi seperti itu. Kemudian tingkatan yang kedua ada ijma sukuti, di mana suatu pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid, kemudian pendapat tersebut telah diketahui oleh para mujtahid yang hidup di semasa dengan mujtahid di atas, akan tetapi tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Ya, ini untuk tingkatan yang kedua. Ketika tingkatan yang berikutnya ada ijma pada permasalahan pokok. Jadi jika para ahli fikih yang hidup dalam suatu masa atau generasi berbeda dalam berbagai pendapat, akan tetapi bersepakat dalam hukum yang pokok, maka seseorang tersebut tidak boleh mengemukakan pendapat yang bertentangan dengan pendapat-pendapat mereka. Ya, ini adalah beberapa tingkatan dari ijma itu sendiri. Nah, untuk ijma, kalau syaratnya itu sendiri itu sebagai dasar hukum ya, ada beberapa syarat ya. Yang pertama, pada masa terjadinya peristiwa tersebut itu harus ada beberapa orang mujtahid ya. Kemudian syarat berikutnya yaitu kesepakatan itu haruslah kesepakatan yang bulat. Kemudian syarat yang berikutnya yaitu seluruh mujtahid itu setuju hukum syara yang telah mereka putuskan itu dengan tidak memandang negara, kebangsaan maupun golongan mereka. Ya. Syarat berikutnya itu kesepakatan itu diterapkan secara tegas baik itu lewat perkataan maupun perbuatan. Ya, itu adalah beberapa syarat dari ijma sebagai dasar hukum. Ya. Nah, kemudian timbul pertanyaan, bagaimana syarat untuk menjadi mujtahid itu sendiri? Ya, yang pertama tentunya itu harus menguasai ilmu bahasa Arab dengan segala cabangnya. Ya, kemudian harus mengetahui nas-nas Al-Quran, kemudian mengetahui nas-nas Al-Hadis, ya, kemudian mengetahui maqasidus syariah. Jadi tujuan dari syariah itu sendiri. Ya, ini adalah beberapa syarat atau ketentuan untuk menjadi mujtahid tentunya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Oh sorry, ini yang keempat ya, sumber hukum yang keempat ada qiyas. Jadi
Kias itu sendiri adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu nas, baik itu di Al-Quran maupun di As-Sunnah atau di hadis ya maksudnya, dengan suatu hukum yang disebut dalam nas karena ada kesamaan dalam alasan ya atau ilatnya itu sama ya. Jadi di kias ini itu kita menetapkan hukum baru dengan analogi hukum yang sudah ada ya. Jadi seperti itu syaratnya ya. Syarat kias itu sebagai sumber hukum yang pertama itu sepanjang mengacu dan tidak bertentang-tentangan dengan Al-Quran ya. Itu perlu digarisbawahi karena sumber hukum yang utama itu adalah Al-Quran dan hadis ya. Kemudian kias juga sesuai dengan logika yang sehat ya. Kalau bisa dicontohkan, kias ini seperti analogi gitu loh. Jadinya kita menganalogikan uh, suatu kejadian tertentu dengan kasus yang sama itu dianalogikan. Jadi seperti itu. Sebagai contoh mungkin bisa saya contohkan kalau di produk perbankan modern ya, bisa dianalogikan nanti dengan akad klasik yang mungkin nanti kita akan pelajari di minggu-minggu berikutnya tentunya ya. Ada mudharabah dan murabahah ya. Ini salah satu contohnya. Oke, kita masuk sumber hukum yang kelima yaitu ijtihad, di mana ada upaya pemikiran ulama dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer ya. Contohnya saja itu fatwa DSN MUI ya tentang produk keuangan syariah ya. Ini adalah beberapa sumber hukum ya dalam ekonomi Islam atau syariah itu sendiri. Nah, hubungan ekonomi Islam dan akuntansi syariah yang bisa kita jelaskan bahwa ekonomi Islam itu sama dengan sistem nilai atau sistemnya ya. Sementara kalau akuntansi syariah itu alat pencatatnya dan pelaporannya ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi kalau ekonomi Islam itu sistemnya ya. Sementara alat untuk pencatatan dan pelaporannya itu yang disebut akuntansi syariah ya. Jadi kalau bisa kita simpulkan, kalau tanpa ekonomi Islam, akuntansi syariah itu kehilangan dasar nilai ya. Sementara kalau tanpa akuntansi syariah, ekonomi Islam itu tidak terukur dan tidak bisa dikatakan transparan ya. Jadi saling berhubungan antara ekonomi Islam dan akuntansi syariah ya. Nah, ini contoh ya, beberapa contoh yang mungkin sudah saya sebutkan di awal-awal tadi ya sebagai contoh ya. Ada aplikasi nyata kalau di syariah atau ekonomi Islam itu tidak ada yang namanya pendapatan dari bunga. Yang ada apa? Yang ada adalah pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil ya. Ini salah satu contohnya. Kemudian contoh yang kedua yaitu sudah saya sebutkan tadi di awal bahwa perusahaan syariah ya itu wajib menghitung zakat. Wajib melaporkan zakat dan melaporkan dana-dana kebajikan lainnya ya, zakat, infak, sedekah ya. Ini sumbernya dari mana? Sumbernya juga berdasarkan dari Al-Quran dan hadis ya. Ini adalah beberapa contoh aplikasi nyata dari ekonomi Islam dan akuntansi syariah. Oke, mungkin itu untuk pertemuan kita di minggu ini. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan ditinggal di kolom komentar. Bisa disebutkan nama dan NIM-nya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pertemuan kita selanjutnya dengan membahas materi kita yang berikutnya tentunya. Saya akhiri kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.